Insinyur Joko Widodo, Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Bapak Raja Juli Antoni PSD, yang kami hormati Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, alumni yang membanggakan. Yang terhormat Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, alumni Fakultas Kehutanan tahun 1980, kebanggaan Fakultas Kehutanan UGM. Saya dapat konfirmasi dari staf saya, Pak Jokowi akan datang, pasti datang hari ini. Sejak itu perut saya mules. Sampai 11 malam saya bilang coba diperbaiki lagi slide saya segala macam. Tapi karena buru-buru nampaknya malah lebih jelek dari aslinya. Indonesia, Bapak Rohmat Marzuki. Alhamdulillah ini alumni Fakultas Kehutanan UGM yang insya Allah ijazahnya asli. Sampai ada orang jahat yang akan menggugat. Dan last but not least, ini dia Bapak Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Insinyur Joko Widodo, tidak hanya berhasil merawat, resepnya saya kira Pak Presiden ke-7 sangat tahu karena pernah mengalami kebakaran hutan yang sangat besar dan bisa menurunkan secara luar biasa. Kita ketahui Pak Presiden Jokowi ketika itu sudah melaunching inisiatif perdagangan karbon. Ide lama sebenarnya yang sudah lama digagas oleh Pak Presiden Joko Widodo ketika itu tentang One Map Policy. Saya menjadi menteri dan kemudian mulai belusukan seperti tradisi Pak Jokowi. Saya datang ke berbagai macam tempat, program sertifikasi yang dilakukan oleh Pak Jokowi melalui ATR BPN itu mampu mensertifikasi tanah sampai puncaknya bisa 8 juta sertifikat per tahun. Yang dulu kira-kira dulu dihitung itu kalau dengan cara lama itu 160 tahun baru seluruh tanah di Indonesia ini bisa disertifikasi. Nah ini, Dan yang lebih alhamdulillah lagi saudara sekalian, yang membidani dan yang juga mengawal proses yang saya katakan tadi adalah lahir dari paguyuban dari Padepokan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Terima kasih Bapak Joko Widodo, sudah benar-benar secara ikhlas dan disaksikan para petani tadi betapa kebijakan Bapak sangat-sangat menguntungkan rakyat. Inilah antitesis yang ingin saya sampaikan bahwa Oke, 1, 2, 3. Menyapa selamat datang kepada Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Insinyur Joko Widodo. Kembali kami menyapa, selamat datang di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Bapak Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Insinyur Joko Widodo, Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Bapak Raja Juli Antoni PSD, Wakil Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Bapak Rohmat Marzuki, Sarjana Kehutanan, Anggota DPR RI Komisi 4, Bapak Insinyur KRT Haji Darori Wonodipuro MMIPU, Anggota DPR RI Komisi 13, Bapak Willy Aditya SWIL MDS MSc, serta Rektor Universitas Gadjah Mada, dan juga segenap pengurus Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. kita undang putusan. Gambarnya gimana?
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali kami menyapa selamat datang di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Insinyur Joko Widodo. Yang kami hormati Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Bapak Raja Juli Antoni PSD, Bapak Ibu hadirin tamu undangan rapat senat terbuka Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada yang berbahagia dan yang kami banggakan. Senat dan pengurus fakultas memasuki tempat upacara. Hadirin dimohon berdiri. Ketua Senat Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada membuka rapat senat terbuka. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur San Nafriawang, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, alumni yang membanggakan, Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Bapak Raja Juli Antoni PhD, Wakil Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Bapak Rahmat Marzuki, SW, Rektor Universitas Gadjah Mada, anggota Komisi 4 DPR RI, Insinyur KRT Darori Wonodipuro MM IPU, Ketua Komisi 13 DPR Republik Indonesia, Bapak Willy Aditya, Ketua Senat Akademik Universitas Gadjah Mada, Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Sekretaris dan anggota Senat Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Dekan Fakultas Lingkup Universitas Gadjah Mada, para dosen, alumni, dan tenaga kependidikan, serta mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Pertama kali kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran para hadirin semua. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Jumat 17 Oktober 2025, rapat senat terbuka Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dalam rangka Dies Natalis ke-62. Secara resmi kami nyatakan dibuka. Sambutan Rektor Universitas Gadjah Mada kepada yang terhormat Ibu Profesor Dr. Ova Emilia M.Ed. ED SPOG PhD, disilakan. Yang terhormat
Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, alumni Fakultas Kehutanan tahun 1980, kebanggaan Fakultas Kehutanan UGM. Yang saya hormati Bapak Menteri Kehutanan Republik Indonesia beserta seluruh jajarannya, para anggota DPR Republik Indonesia, para bupati yang hadir di sini, Bapak Bupati Blora, Wakil Bupati Sleman, dan juga Wakil Bupati Gunung Kidul, Ketua Senat Fakultas Kehutanan, serta seluruh senator, Bapak Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Kehutanan, Ibu Bapak Dekan Fakultas dan Sekolah di lingkungan Universitas Gadjah Mada, Ibu Bapak Guru Besar, dosen, alumni, para mitra, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan juga kesempatan pagi hari ini mengikuti acara penting rapat terbuka Senat Dies Natalis ke-62 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Ibu dan Bapak yang saya hormati, kita semua merasa gerah beberapa hari terakhir ini tentunya karena cuaca ekstrim. Dan langkanya sumber daya alam di masa depan menjadi risiko utama kita semua di masyarakat dunia. Dan itulah yang menjadi sorotan fokus dari refleksi dalam Dies Natalis kali ini. Kita juga tahu bahwa dalam situasi yang sangat dinamis ini, dunia global dihadapkan pada tingginya bencana lingkungan berbagai macam, apakah kekeringan, apakah kebanjiran, kebakaran, ya macam-macam, yang tentunya berdampak pada kelestarian hutan sehingga memerlukan upaya mitigasi dan adaptasi pengelolaan yang masif. Dan sektor kehutanan juga memerlukan SDM unggul di bidang kehutanan. Bukan hanya sebagai manajer hutan yang modern dan efisien, tetapi menjadi memang orang-orang pihak-pihak yang mencintai hutan dengan hati. Tadi di Marsnya luar biasa, ya. Dan di titik inilah pendidikan tinggi berperan untuk memastikan ketersediaan SDM unggul. Kalau kali ini pendidikan tinggi tersebut akan melakukan transformasi tentunya agar mampu mengatasi kompleksitas tantangan kehutanan yang diproyeksikan akan mencapai puncaknya di tahun 2060. Saya kira Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada pasti bisa. Dan izin saya menyebut bahwa turut berbangga UGM menyumbang 14 peneliti masuk di dalam 2% Top Scientist 2025. Dan salah satunya adalah dari Fakultas Kehutanan. Selamat Profesor Ahmad Maryudi. Tentunya menjadi kebanggaan untuk kita semua. Dan pada pagi hari ini kita juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Kehutanan Republik Indonesia yang nanti akan secara khusus menyampaikan arahannya tentang peran perguruan tinggi dalam memastikan SDM unggul untuk keberlanjutan hutan Indonesia tahun 2060. Ibu dan Bapak yang saya hormati, tentunya dengan tema pada tahun ini yaitu Reinventing Pendidikan Kehutanan menjawab tantangan kehutanan Indonesia tahun 2060 akan menjadi refleksi dan komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pendidikan kehutanan di tengah tantangan luar biasa untuk keberlanjutan sumber daya hutan masa depan. Reinventing
tidak hanya pada perubahan kurikulum, namun juga termasuk pada metode pengajaran, serta penguatan tata kelola, kerja kolaboratif lintas disiplin, teknologi modern dan kemitraan strategis, juga pengembangan laboratorium lapangan yang telah dibuktikan oleh Fakultas Kehutanan. Ada Wanagama, ada KHDTK Getas dan juga Wanagama Nusantara. Dan saya mengucapkan terima kasih Fakultas Kehutanan sejauh ini banyak mengembangkan kolaborasi strategis. Misalnya adalah kerjasama pengelolaan embung Megeri di Ngawi yang menjadi media pengelolaan landscape hutan terintegrasi untuk lingkungan sekaligus kesejahteraan bagi masyarakat. Yang kedua, kolaborasi kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan serta pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan kerjasama hutan energi. Juga kerjasama dengan World Wide Fund for Nature untuk pemetaan komoditas pertanian dan kehutanan masyarakat Aceh. Serta terakhir ini diresmikan oleh Bapak Jokowi waktu itu, pengembangan Institute for Future Life di Wanagama Nusantara, IKF. Melalui forum ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para senior, guru besar, Sivitas Fakultas Kehutanan, alumni dan semua pihak yang telah mendukung meningkatkan capaian kualitas Tridharma di Universitas Gadjah Mada melalui karyanya masing-masing. Terakhir, selamat memperingati Dies Natalis ke-62 Fakultas Kehutanan. Semoga semakin berdampak bagi kelestarian hutan sebagai penyangga keberlangsungan kehidupan serta kesejahteraan manusia di masa depan. Saya akhiri dengan pantun. Cakep-cakepnya jangan lupa. Jangan kue deh, ini di pohon-pohon aja. Pohon mahoni, pohon merawan. Kokoh berdiri menantang langit. Dirgahayu ke-62 Fakultas Kehutanan, tangguh terdepan dan menjulang tinggi. Terima kasih Ibu dan Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Pidato Dies oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia kepada Bapak Raja Juli Antoni PhD disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam lestari untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, kita cintai Bapak Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Saya dapat konfirmasi dari staf saya, Pak Jokowi akan datang, pasti datang hari ini. Sejak itu perut saya mules. Sampai 11 malam saya bilang coba diperbaiki lagi slide saya segala macam. Tapi karena buru-buru nampaknya malah lebih jelek dari aslinya. Yang saya hormati Bapak Wakil Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Bapak Rohmat Marzuki. Alhamdulillah ini alumni Fakultas Kehutanan UGM yang insya Allah ijazahnya asli. Sampai ada orang jahat yang akan menggugat. Kemudian Pak Darori, ini senior di Kehutanan, mitra kami di Komisi 4. Bang Willy Aditya, Ketua Komisi 13 DPR RI. Ibu Rektor Gadjah Mada, Ibu Ova, para wakil rektor yang hadir, Ketua Senat Fakultas Kehutanan UGM, senior di Kehutanan, mantan Dirjen Planologi, Pak San Afri Awang, dan seluruh anggota Fakultas Senat Fakultas Kehutanan UGM,
Bapak Dekan Fakultas Kehutanan UGM, para dekan lingkup UGM, tadi ada teman saya satu sama-sama PhD di UQ, ini Dekan Geografi, Pak Muhammad Kamal, insya Allah ijazahnya juga asli. Para guru besar, dosen, peneliti, serta seluruh sivitas akademika UGM, teman-teman saya dari Kementerian Kehutanan yang juga banyak hadir pada pagi hari ini, serta Ibu Mensesnek, kebetulan beliau ini juga ASN di Kementerian Kehutanan, alumni Fakultas UGM, nampaknya sempat pacaran dengan Pak Mensesnek sejak di fakultas sepertinya. Singkatnya, hadirin dan hadirat yang saya hormati. Pertama, setelah memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, secara tulus saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh sivitas akademika Fakultas Kehutanan UGM yang saya bicara dengan banyak staf saya memiliki kontribusi yang luar biasa di dalam memajukan sektor kehutanan di Republik Indonesia. Tepuk tangan untuk kita semua. Sampai saat sekarang ini ada beberapa alumni Fakultas UGM yang masih menjadi dirjen di Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Salah satunya Pak Dirjen KSDAE. Ada fotonya kalau nggak salah ya. Itu Dirjen KSDAE. Profesor Satyawan Pudiatmoko, berdiri. Mantan dekan juga, dekan Fakultas Kehutanan UGM. Ya. Dulu rambut beliau masih hitam, tapi sejak saya jadi menteri, saya banyak kerjakan beliau, rambutnya menjadi putih. Kemudian ada Ibu Dirjen Pedasera, Bu Diah Murtiningsih. Itu. Terlihat masih cantik ketika muda, sekarang tambah cantik. Kemudian ada Pak Dirjen Gakum. Pak Dwi Januanto Nugroho, Angkatan 94. Tadi Pak Setiawan, Angkatan 90. Bu Diah, Angkatan 87. Kemudian ada Wakil Menteri Kehutanan Pak Roman Marzuki, Angkatan 99. Beliau tadi laporan ke saya, beliau ini lulusan cepat sekali lulusnya, cuma 6,9 bulan, 6 tahun 9 bulan. 3 bulan lagi DO. Tapi ini tidak, semoga adik-adik tidak mengikuti hal ini dari beliau. Dan alhamdulillah nilainya juga baik. Tapi ini rahasia, tidak akan saya umumkan. Dan last but not least, ini dia Bapak Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Insinyur Joko Widodo. Tidak hanya berhasil merawat hutan, tapi juga insya Allah berhasil merawat Indonesia kita. Terakhir bonus, ada foto. Ini. Ini hanya ingin menunjukkan bahwa saya tidak kalah dengan aktivis Silvagama UGM. Pernah jadi anggun, anak gunung, berambut panjang karena ketika studi potong rambut pakai dolar mahal sekali, jadi lebih bawah. Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati, seperti saya katakan tadi, saya mencoba merework sambutan saya. Jadi mohon maaf tidak bisa memenuhi apa yang diinginkan tentang re-eventing pendidikan kehutanan dan lain sebagainya. Akan tapi saya mencoba justru semacam menyampaikan progress report apa yang saya kerjakan selama ini di depan para akademisi semua. Yang insya Allah dengan menyampaikan hal ini dapat connect atau reconnect apa yang menjadi concern pemerintah, yang insya Allah kemudian dapat kita coba tularkan, kita coba sistematisasi prosesnya dalam proses pembelajaran di Fakultas Kehutanan UGM.
Izin Pak Jokowi, Bapak Ibu sekalian, hampir 1 tahun menjadi menteri. Di awal-awal bulan menjadi menteri, saya sangat menyadari bahwa pemerintah memiliki limitasi, memiliki keterbatasan, dan satu-satunya cara untuk dapat menjaga hutan kita dan meningkatkan utilasi kehutanan kita adalah dengan mengajak kerjasama dengan multi pihak. Hutan kita sangat luas sekali, 125 juta hektar, dengan jumlah pegawai kita yang hanya sekitar 15.000. Hampir mustahil hutan ini dapat kita kelola hanya dengan mengandalkan pemerintah saja, dengan jumlah orang yang terbatas, SDM terbatas, dengan pendanaan yang juga terbatas. Oleh karena itu, saya bertekad dan mengajak kepada seluruh dirjen ketika itu untuk membuka pintu Manggala selebar-lebarnya untuk bekerjasama dengan pihak manapun, termasuk dengan NGO internasional yang ketika itu saya tidak tahu alasan kenapa teman-teman WWF misalkan sudah sekitar 4 tahun tidak bisa bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan. Pak Dirjen KSDAE kalau mau ketemu dengan direktur WWF misalkan tidak berani di Kementerian Kehutanan, jadi harus cari tempat khusus yang tertutup. Saya nggak tahu dan saya kira tidak perlu menggosip pada Disnatalis ini, tapi itulah yang terjadi, dan oleh karena itu saya mencoba membuka ruang partisipasi dari international NGO, dari WWF, dari WCS, dari BOSF, YARI, maupun NGO-NGO lokal yang berjumlah 350 NGO. Termasuk diantaranya saya bertemu dengan Foretika, Forum Komunikasi Pimpinan Perguruan Tinggi Kehutanan, jumlahnya 72 fakultas se-Indonesia. Saya kira saya sudah bertemu 2-3 kali yang komplit. Meskipun banyak sekali pertemuan-pertemuan yang terbatas dengan berbagai macam dekan. Ya, sekali lagi, saya percaya kebijakan yang baik adalah kebijakan yang berdasarkan riset. Dan oleh karena itu, saya sangat berharap dukungan dari Fakultas Kehutanan se-Indonesia ya, untuk kemudian mengembangkan berbagai macam studi, penemuan yang akan memperkuat peran kehutanan hari ini dan esok di kemudian hari. Secara spesifik ada KHDTK, sebuah nomenklatur yang sudah lama ada, kawasan hutan dengan tujuan khusus. Wanagama UGM salah satu yang sudah terkenal dan saya alhamdulillah sudah berkunjung. Ini masih ada beberapa nomenklatur yang harus diperbaiki, termasuk nanti di revisi Undang-Undang Kehutanan yang sedang berlangsung, Pak Darori, di Komisi 4. KHDTK ini sebuah konsep yang sangat baik, di mana ruang diberi kepada perguruan tinggi, namun kepalanya dilepas, buntutnya masih dipegang. Jadi belum bisa memanfaatkan hutan yang diberikan itu untuk meningkatkan misalkan dari aspek keekonomian. Di Wanagama misalkan Ibu, mahasiswa diajarkan untuk menanam, tetapi tidak boleh ditebang karena tidak boleh, kayunya tidak boleh dijual. Karena dengan konsep KHDTK yang ada di undang-undang ini pure untuk research, tidak boleh untuk komersialisasi. Bagi saya ini akan kita ubah, saya sudah berbicara dengan fakultas-fakultas, bagaimana kemudian KHDTK ini selain menjadi tempat untuk riset, tapi juga dapat menambah penghasilan bagi fakultas yang kemudian tentu bisa mengembangkan riset dan perbaikan bagi mahasiswa kita. Kerjasama multi pihak ini saya lakukan sekali lagi dengan Ormas, ya, termasuk dengan para aktivis pendaki gunung, ya, Agam Rinjani, dan lain sebagainya, Yayasan Arsari. Sekali lagi karena saya sangat sadar keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah, dan oleh karena itu partisipasi publik, bottom up proses dalam menjaga kehutanan ini sangat penting sekali. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya dengan teman-teman di kehutanan pada saat ini sangat berkonsentrasi untuk melakukan transformasi digital dengan ide lama sebenarnya yang sudah lama digagas oleh Pak Presiden Joko Widodo ketika itu tentang One Map Policy. Namun
di internal kementerian sendiri, gagasan tentang satu peta ini memang harus terus dirapihkan, harus terus ditingkatkan. Pak Sanapri mungkin bisa menjadi saksi, bapak-bapak semua di kementerian, Dirjen Planologi misalkan menerbitkan peta arahan kepada berbagai dirjen yang ada, namun kemudian masing-masing masih bekerja di mejanya masing-masing, tidak dalam satu platform yang sama. Alhamdulillah saya diberi amanah ketika itu oleh Pak Presiden Joko Widodo untuk magang dalam tanda kutip menjadi Wamen ATR BPN. Terus terang, kalau mau fair, saya mengatakan kepada teman-teman bahwa kesadaran transformasi digital di Kementerian ATR BPN sudah berjalan dengan relatif baik. Program PTSL ketika itu, program sertifikasi yang dilakukan oleh Pak Jokowi melalui ATR BPN, itu mampu mensertifikasi tanah sampai puncaknya bisa 8 juta sertifikat per tahun. Yang dulu kira-kira dulu dihitung itu kalau dengan cara lama itu 160 tahun baru seluruh tanah di Indonesia ini bisa disertifikasi. Nah, ini bisa terjadi karena ada sebuah transformasi digital, kesadaran digital di Kementerian Kehutanan. Sebagai contoh saya sering sampaikan kepada rekan-rekan di kehutanan, kalau Dirjen SPPR, Dirjen Pengukuran melakukan pengukuran satu bidang tanah, maka sebelum PMBP-nya keluar, sebelum diklik itu harus di-plotting di satu platform. Jadi kalau ada tumpang tindih langsung ketahuan, nggak mungkin bisa terbit peta bidang tanahnya, PBT-nya kalau masih ada konflik tenurial atau ada perbedaan pemilikan. Nah selanjutnya Dirjen Penetapkan Hukum, dia akan bekerja di peta yang sama untuk memberikan hak. Apakah itu HGU, apa itu HGB, atau itu SHM. Nah unfortunately di Kementerian Kehutanan, dan sekarang kita sedang berbenah, insya Allah akhir tahun ini bisa selesai. Masing-masing dirjen ini masih bekerja dengan peta masing-masing yang diharapkan melapor ke Dirjen Planologi selama 6 bulan kalau tidak lupa. Seringnya lupa sampai 1 tahun, 1,5 tahun, akhirnya itulah yang terjadi. Peta kita tidak rapi, ya, ada konflik tenurial, ada satu izin yang telah terbit, tetapi kemudian izin misalkan PBPH yang terbit, tapi bisa terbit juga perhutanan sosial di atasnya. Ada PPKH di atasnya, karena sekali lagi kita tidak memiliki yang disebut sebagai dashboard, yang kami sebut sebagai sekarang ini menjadi DSS ya, Decision Support System, satu platform ya, yang kemudian semua orang secara transparan bisa melihat bagaimana proses perizinan itu berlaku, kepemilikan izin itu berlaku, sehingga sekali lagi insya Allah kita akan memiliki peta yang lebih jelas ya, konflik tenurial yang insya Allah akan tereduksi. Tentu masalah masa lalu akan menjadi residu yang nanti akan kita kasih warna tertentu yang pelan-pelan akan kita selesaikan. Misalkan kesepakatan kalau ada PBPH dengan perhutanan sosial yang tumpang tindih, kita akan dahulukan rakyat, perhutanan sosial terlebih dahulu, yang PBPH-nya nanti kita enclave, kita perbaiki lagi petanya. Jadi yang masa lalu kita perbaiki, tapi yang masa depan insya Allah tumpang tindih segala macam ini yang kemudian menjadi persoalan di tengah-tengah masyarakat bisa diredusir dengan transformasi digital ini. Insya Allah dengan mendengar ini Pak Jokowi agak bangga ke saya ini. Termasuk di dalamnya proses e-ticketing di Taman Nasional kita. Kita memiliki 73 taman nasional, 134 taman wisata alam. Namun ketika saya menjadi menteri dan kemudian mulai belusukan seperti tradisi Pak Jokowi, saya datang ke berbagai macam tempat. Very unfortunately, tiketnya masih tiket sobek, bonggol, ya, yang tentu tidak transparan, ya. Ada kemungkinan terjadi kehilangan PNBP di sana, ya. Tapi sekarang sudah bisa sekitar 270 pintu masuk Taman Nasional itu, 98%-nya, 98,17%-nya sudah cashless payment, melalui cashless payment. Di beberapa tempat dulu banyak alasan, katanya nggak ada sinyal, nggak ada internet, ya, kerjasama dengan perbankan susah. Tapi ketika saya dorong bersama-sama, ternyata bisa. Ya. Masih ada sekitar 3%-an lagi yang insya Allah akan kita selesaikan secara cepat-cepatnya.
Kemudian kami juga melakukan perbaikan puluhan taman nasional, Bapak Ibu sekalian. Saya katakan tadi ada 73 taman nasional. Saya ingin berharap satu saat taman nasional kita ini bisa menjadi ekoturism yang berkelas dunia. Kalau kita lihat banyak sekali safari di Eropa ya, yang didatangi oleh banyak, mengenerate banyak income. Ya. Pada prinsipnya saya katakan pada Pak Dirjen KSDAE, apa sih tujuan taman nasional kita? Selama keanekaragaman hayati kita terus membaik, satwa kita terjaga dengan baik, kesejahteraan masyarakat yang ada di sekeliling taman nasional kita baik, maka mekanisme apapun, peraturan apapun yang menghalang-halangi kita untuk menjadikan taman nasional kita ini menjadi taman nasional yang menjadi destinasi wisata yang bersifat internasional, berkelas internasional, akan kita lakukan. Dengan giat kami mencoba melakukan kampanye dan sekaligus perbaikan tentang zero waste, zero accident di berbagai macam taman nasional kita. Di Rinjani, bagaimana kemudian setiap pengunjung yang datang, sampahnya kita hitung, paket Indomie misalkan ya, kemudian dihitung, ketika kembali harus dihitung kembali berapa rokok yang dibawa ke atas, puntung rokoknya harus dibawa kembali ke bawah. Kalau enggak ada penalti. Ini yang kita lakukan secara bersama-sama. Termasuk kemarin ada grading ya. Jalur pendakian, mana jalur pendakian yang grade A yang lebih mudah sampai yang paling susah untuk menjaga terjadinya accident. Yang beberapa saat lalu ramai di berita di media. Memang Pak Jokowi dulu mengajarkan kalau melakukan perubahan itu mulai dari yang sederhana, yang kecil. Misalkan kami melakukan lomba toilet. Bagaimana toilet yang bersih, yang memenuhi standar ekoturism ya, yang baik. Ternyata banyak sekali aplikasi yang masuk dan insya Allah baru 2 minggu yang lalu pemenangnya diumumkan. Anak-anak kreatif Indonesia membuat desain toilet yang baik tanpa air, tentu di gunung-gunung tidak ada air ya. Tapi kemudian juga ada sebuah proses yang baik ya, melalui energi terbarukan dan juga model teknologi ya, yang kemudian bisa membuat toilet bisa lebih bersih ya, secara reguler. Karena saya kira kalau kita lihat indahnya Rinjani luar biasa, tapi kalau kemudian hal-hal yang sederhana semacam toilet tidak kita perhatikan, maka keindahan itu tidak ada apa-apanya tentunya. Mudah-mudahan ini akan terus kami kerjakan. Dan saya kira saya mendapat masukan dari Pak Wamen ya. Kalau seandainya nanti KKN tematik, teman-teman dari mahasiswa Fakultas Kehutanan bisa diarahkan ke taman-taman nasional kita untuk terlibat secara aktif ya. Untuk memperbaiki ekosistem maupun jasa lingkungan yang ada di sini tentu akan sangat bermanfaat bagi mereka. Kelak di kemudian hari ketika telah selesai menjadi mahasiswa di Fakultas Kehutanan UGM ini. Dalam bidang konservasi, kami terus melakukan kerja-kerja konkret di lapangan. Pak Presiden Prabowo Subianto ketika pulang dari pertemuan dengan King Charles di Buckingham Palace di London, diminta kerjasama untuk membuat koridor gajah di Aceh, di Pesangan Aceh. Pak Wamen pernah bekerja di sana, di Tusam, Hutani Lestari. Dan seperti yang sering sudah diliput oleh banyak media, bahwa kemudian Pak Prabowo memberikan konsesi PBPH-nya sekitar 90.000 hektar kepada kerjasama dengan WWF Indonesia. Saya kira ada tadi teman-teman WWF ya yang hadir. Teman-teman WWF ada? Oke, ada 2 yang hadir teman WWF ya. Untuk memulai mitigasi konflik gajah dengan manusia, interaksi negatif gajah dan manusia, diberi nama proyeknya PECI Aceh, Pesangan Elephant Conservation Initiative.
di mana proses berjalan melibatkan masyarakat, partisipasi masyarakat, ya, melakukan enrichment pakan gajah, ya, dan kemudian dengan berbagai macam metode yang diharapkan interaksi negatif antara gajah dan penduduk di sekitaran Aceh akan bisa dimitigasi dengan baik. Dan menurut kamera trap terakhir ada sekitar 100 ekor gajah yang ada di kantong peci Aceh tersebut. Secara umum saya mendapatkan laporan dulu ada 48 kantong gajah di Aceh, di seluruh Sumatera. Namun karena pembangunan terutama pada tahun 80-an ya, membuat kantong gajah ini sekarang tinggal menjadi 22 titik saja, scattered ya. Terpecah-pecah di 22 kantong yang sangat tidak baik lagi. Oleh karena itu kami juga sedang bekerja sama termasuk dengan WWF untuk membuat reconnect ya, antara satu kantong dan kantong lain yang sangat memungkinkan. Mencoba menertibkan dengan peta tadi misalkan di mana area yang masih sudah menjadi APL misalkan tetapi dapat bisa mereconnect antara satu kantong dan kantong lain. Untuk sekali lagi sekitar 1.200 individu gajah yang tersisa ya, akan dapat terus bersama kita, terutama proses inbreeding karena sudah ada di satu kantong biasanya akan terjadi kawin sesama family yang itu juga akan membuat penyakit bawaan yang kemudian juga tidak baik bagi perkembangan gajah di Sumatera. Insya Allah kita akan terus lakukan program-program ini dan sekali lagi sangat beruntung bila kemudian ada support dari Fakultas Kehutanan UGM termasuk misalkan mengirim adik-adik mahasiswa untuk magang atau KKN di kantong-kantong tersebut. Soal berikutnya salah satu satwa karismatik kita yaitu rhino, badak ya, badak bercula satu di Taman Nasional Ujung Kulon. Ini juga belum ada studi yang komprehensif mengenai badak ini, Pak, terutama badak di Ujung Kulon. Kalau badak di Lampung ya, di badak Sumatera sudah ada studi. Oleh karena itu dengan IPB kebetulan kami mengembangkan kemarin kerjasama mengembangkan ART, Assisted Reproductive Technology, ya, semacam bayi tabung kira-kira demikian. Bagaimana kemudian kita dapat mempelajari secara genetik, struktur genetik badak Jawa ini, yang kemudian kita bisa simpan juga di biobank, ya Pak, sehingga sperma dan ovumnya bisa satu saat apabila terjadi, nauzubillah misalkan Krakatau meletus, yang akan mengakibatkan badak Jawa punah misalkan, kita bisa masih menyimpan studi genetiknya termasuk ovum dan spermnya yang kemudian bisa kita, insya Allah nanti bisa kita kembang biakkan kembali. Yang di Waikambas sudah ada berhasil melalui program ART ini, Assisted Reproductive Technology ini. Nah, yang Sumatera, badak Sumatera ini akan kita kembangkan, maka sekarang kita sedang bekerja sama untuk melakukan translokasi ya dari satu titik di Taman Nasional Ujung Kulon tersebut, kita bawa ke tempat tertentu untuk kita pelajari dan nanti sekali lagi kita simpan di biobank yang saya tanda tangani kerjasamanya bersama IPB beberapa saat yang lalu. Next, ini dulu yang menjadi program favorit dan arahan Pak Jokowi yang dikawal oleh Pak Awang, yaitu perhutanan sosial. Sampai hari ini sudah 8,3 juta hektar perhutanan sosial yang telah diberikan haknya kepada masyarakat. Saya kira dulu idenya sangat luar biasa. Dulu hutan dijaga oleh polisi hutan dengan sedemikian galaknya sehingga terjadi konflik antara masyarakat dengan penegak hukum. Namun dengan proses perhutanan sosial, social forestry, kemudian masyarakat dibolehkan untuk masuk ke dalam hutan, untuk mengelola hutan, untuk memanfaatkan hutan untuk livelihood mereka.
dengan komitmen untuk tetap menjaga hutan secara lestari. Salah satu yang masih menjadi kendala, izin Pak Jokowi, Bapak Ibu sekalian, dari segi luasan 8,3 juta sudah kita berikan haknya kepada masyarakat. Masih ada peta indikatifnya lebih kurang 3 juta lagi, bahkan bisa dikembangkan menjadi 5 juta lagi. Namun memaksimalkan apa yang sudah didapatkan oleh masyarakat ini adalah tantangannya. Nilai keekonomian, meningkatkan nilai keekonomian dari perhutanan sosial ini. Kami telah berusaha ketika itu dari zaman pendahulu saya untuk mengclustering perhutanan sosial ini dari blue ya, yang masih berproses ketika baru diberikan izin sampai ke platinum yang sudah bisa ekspor misalkan hasil HHBK-nya. Namun kebanyakan masih pada level blue dan silver. Jadi masih memulai usaha mereka. Ini yang harus kita tingkatkan Bapak Ibu sekalian, dan saya kira partisipasi dari Fakultas Kehutanan, mungkin Fakultas Ekonomi juga Ibu bisa bersama-sama meningkatkan skala keekonomian dari perhutanan sosial ini. Secara bodoh-bodohan dalam tanda kutip ketika itu saya mengatakan kepada Ibu Dirjen Perhutanan Sosial, dari laporan yang ada kalau nggak salah terakumulasi dana yang bergulir sekitar 4,3 triliun ya, dibagi dengan 8,3 juta hektar hutan PS ya yang sudah kita berikan haknya pada masyarakat, kira-kira tingkat produktivitasnya per hektarnya hanya Rp183.000 Pak. Jadi oleh karena itu sekali lagi sekarang kami sedang bekerja keras untuk membuat clustering produk ya, supaya nilai keekonomian besar. Di mana yang memang akan menjadi semacam peta komoditas kopi di mana. Ya. Sehingga kalau tidak hanya kecil hektar-hektaran tapi bisa ratusan hektar bahkan ribuan hektar. Oleh karena itu intervensi pemerintah untuk infrastruktur, bibit, ya, termasuk research tentang bagaimana bibit yang baik, tentang hama, ya, mungkin akan jauh lebih baik. Sekarang sedang dipetakan 7 komoditas, ya, termasuk di antaranya kopi, pala, ya, termasuk aren. Sudah bekerja sama dengan Kementerian Pertanian yang kebetulan memiliki anggaran yang lebih dari cukup untuk bibit, ya, namun juga kebingungan mau ditanam di mana. Nah sekarang kita coba kawinkan dengan PS kita, tapi sekali lagi supaya memiliki nilai keekonomian yang tinggi, kita buat peta komoditas ya, sesuai dengan kecocokan tanahnya tentunya dan juga tradisi masyarakat. Ya. Tidak boleh lagi kita top down, masyarakat dipaksa untuk menanam bibit tertentu yang mereka tidak familiar atau memang tidak cocok untuk ditanam demikian. Kita punya banyak sejarah kegagalan yang program-program top down, tapi paling tidak kita dorong dengan partisipatif untuk membuat peta komoditas yang lebih besar sehingga tadi perhutanan sosial yang dicita-citakan ketika di launching sekitar 8 tahun yang lalu oleh Pak Presiden ke-7 kita akan jauh lebih bermanfaat bagi masyarakat, tidak hanya menyelesaikan konflik tenurial tadi ya, bahwa kemudian masyarakat dilarang masuk ke hutan dan hanya melihat hutan, indahnya hutan dari jauh, tapi sekarang mereka boleh masuk ke sana, boleh memanfaatkan hasil hutan, tapi sekali lagi nilai keekonomiannya harus kita tingkatkan. Termasuk diantaranya saya sudah menandatangani MOU dengan OJK, ya, membuat yang disebut sebagai Green Taxonomy, di mana kemudian lahan kawasan hutan di perhutanan sosial ini juga bisa bankable, bisa menjadi hak tanggungan seperti di APL. Nah, sekarang sedang dicoba pilot projectnya di Lampung, ya, dan kemudian insya Allah nanti dengan beberapa bank himbara kita akan dengan OJK akan melakukan sosialisasi MOU sehingga sekali lagi nanti masyarakat ya, sekitar 15.000 KUPS kelompok usaha perhutanan sosial yang sekarang izin Pak kita dorong menjadi K-nya menjadi koperasi juga, koperasi usaha perhutanan sosial Merah Putih ya, yang mendampingi program Pak Presiden Prabowo 80.000 koperasi Merah Putih. Ini lebih konkret, lahannya sudah ada, petaninya sudah ada. Nah, bagaimana mengintegrasikan dua hal ini ya, dengan sekali lagi kemudian didorong agar perhutanan sosial bisa menjadi hak tanggungan, bisa bankable sehingga tidak ada masalah dalam perbankan, permodalan ya, termasuk nanti persoalan off taker kita sudah berbicara dengan Kementerian Perdagangan
yang setiap hari, setiap minggu maksud saya memiliki semacam link and match antara produk-produk yang ada di Indonesia termasuk kehutanan dengan para buyer di luar negeri. Nah, saya kira ini akan kita manfaatkan secara maksimal untuk di hilirnya untuk proses off takernya dengan mitra-mitra kita di internasional. Dalam konteks perhutanan sosial ini, kami juga membuat task force yang inklusif untuk percepatan penetapan hutan adat. Masih ada peta indikatif sebesar 1,4 juta hektar hutan adat yang belum ada title-nya. Terakhir, sudah ada 300.000 hutan adat dalam kurun 8 tahun. Ada kemandekan regulasi yang harus kita selesaikan agar 1,4 juta ini bisa diberikan kepada masyarakat hukum adat. Karena kita percaya, saya sudah datang ke beberapa masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat adalah orang-orang yang the best guardian of the forest. Mereka mengerti. Semacam kemarin terakhir saya ke Ciamis, ada kampung adat Kuta namanya. Ini kampung adat yang sudah tua sekali, 300-an tahun. Mereka dapat menjaga hutan mereka dengan baik hanya dengan satu kata, yaitu pamali. Bahwa apabila melakukan tindakan-tindakan tertentu, aktivitas tertentu yang dilarang, itu ada pamali yang akan membuat karma kepada mereka dan mereka jaga dengan baik. Terbukti tidak ada kebakaran, hutan terjaga, tidak ada banjir. Nah, ini percepatan MHA ini kami lakukan dengan sebuah tim yang inklusif. Teman-teman yang selama ini terlibat dalam advokasi masyarakat hukum adat, semacam teman-teman AMAN, WRI, HUMA, BRWA, dan sebagainya, saya ajak berkumpul untuk mencoba menyelesaikan persoalan-persoalan ini secara bersama-sama dan sekaligus mencari problem struktural. Kenapa proses MH ini masih terhambat, dan oleh karena itu nanti ada perubahan-perubahan regulasi dan lain sebagainya untuk mempercepat pemberian hak terhadap penetapan hutan adat bagi masyarakat hukum adat di berbagai tempat di Indonesia. Selanjutnya soal mitigasi kebakaran hutan dan lahan. Alhamdulillah, saya laporkan juga kepada Bapak Ibu sekalian, tahun ini angkanya turun ketimbang tahun yang lalu. Dari sekitar 300 ribuan pada tahun 2024, sekarang bisa kita tekan menjadi 213.000. Resepnya saya kira Pak Presiden ke-7 sangat tahu karena pernah mengalami kebakaran hutan yang sangat besar dan bisa menurunkan secara luar biasa. Salah satunya tentu bekerja sama dengan aparat penegak hukum, dengan Kapolda, dengan Pangdam yang memang memiliki teritorial di sana. Tapi tak kalah pentingnya adalah operasi modifikasi cuaca yang saya lakukan bersama BNPB dan BMKG, Ibu Rektor, mantan Bu Rektor UGM. Ya, ketika paruh waktu kebakaran hutan masa-masa karhutla itu saya hampir tiap malam WA-WA-an ya, saling update informasi dari Sipongi ya, dari data yang kami miliki dengan data BMKG, melihat curah hujan, potensi awan ya, lain sebagainya, termasuk pemadaman melalui waterbombing lain sebagainya. Alhamdulillah bisa turun menjadi 213.000 hektar pada tahun ini, pada hari per bulan ini. Barangkali masih ada perkembangan meskipun kemarin secara resmi sudah diumumkan bahwa bencana karhutla ini sudah selesai. Sekarang malah masuk ke bencana baru, potensi bencana baru yaitu hidrometeorologi basah ya, banjir, longsor dan lain sebagainya yang perlu kita antisipasi secara bersama-sama. Insya Allah saya bersama-sama tentunya kita akan coba tekan terus kebakaran hutan kita, karhutla kita. Di tahun berapa itu sempat bisa 106.000 hektar saja ya. Nanti kita akan coba lagi perbaiki kinerja kita sehingga kita dapat menjaga hutan kita yang karhutla ini menjadi masalah besar ya. Bahkan masalah memalukan ketika ada transboundary haze yang masuk ke negara-negara tetangga lain sebagainya, termasuk gangguan ekonomi, pendidikan lain sebagainya tentunya. Saya perlu laporkan juga tentang perkembangan terakhir tentang perdagangan karbon kita. Alhamdulillah telah terbit Perpres baru. Namun sebelum ke sana, kita ketahui Pak Presiden Jokowi ketika itu sudah melaunching
inisiatif perdagangan karbon dengan potensi yang luar biasa sekali ketika itu. Tercatat di media ada diprediksi oleh para ahli ada 3.000 triliun. Namun hasilnya belum maksimal. Kemudian pada 3 bulan pertama Pak Men LH juga meluncing international trade, carbon trading. Tapi hasilnya juga tidak maksimal. Itu yang memicu saya kemudian berbicara langsung kepada para coalition of buyers. Apa yang membuat mereka tidak tertarik dengan pasar karbon Indonesia? Hampir dari semua buyers, international buyers, lokal maupun aktivis semua yang terlibat dalam isu ini mengatakan bottleneck-nya itu adalah di Perpres 98, di mana tidak memungkinkan apa yang disebut sebagai voluntary carbon market. Jadi para investor, para trader enggan karena tidak ada kepastian hukum di Perpres 98 ketika itu. Ya. Alhamdulillah beberapa minggu yang lalu kita bisa menerbitkan Perpres baru, Perpres 110, yang sekali lagi ini adalah hasil perbincangan FGD dengan berbagai macam pihak, ya, terutama tadi investor dari luar yang mengharapkan ada kepastian hukum terhadap proses voluntary carbon market karena selama ini lebih mengatur kepada Paris Agreement 6.2 maupun 6.4. Ini adalah ruang yang besar, ya, yang insya Allah nanti akan bisa kita kembangkan untuk sekali lagi saya mendapat tugas dari Pak Presiden Prabowo untuk menanam kembali lahan kritis kita sebesar 12,7 juta, ya, atau mungkin di kawasan sekitar 6,5 juta. Dengan keterbatasan anggaran yang kita miliki hampir tak mungkin kita dapat melakukan reforestasi ini tanpa ada investor lokal maupun internasional. Dan oleh karena itu dengan skema voluntary carbon market VCM ini kita berharap nanti termasuk di taman-taman nasional yang dikelola oleh Pak Dirjen melalui jasa lingkungan kita ubah bisnis yang selama ini menebang menjadi menanam, ya. Para investor kita berikan insentif dari proses carbon trading yang mereka lakukan untuk sekali lagi bisnisnya adalah menanam bukan menebang. Nah, saya kira ini adalah wilayah baru juga Bapak Dekan yang saya kira perlu diintroduksi kepada adik-adik kita. Ya. Ini dunia baru, belum banyak berkembang, termasuk nanti nextnya saya kira di biodiversity credit yang sekarang juga sedang di-develop. Kami sudah berkomunikasi dengan kawan koalisi di Inggris dan Prancis yang bisa juga melibatkan Indonesia dalam menyusun kerangka biodiversity credit ini. Saya kira penelitian maupun keterlibatan fakultas ekonomi maupun terutama kehutanan menjadi sangat penting sekali. Turunannya saya kira nanti kita sedang merevisi Permen 7 yang melegalize perdagangan karbon di 3 area. Pertama di PBPH, kemudian di perhutanan sosial, dan ketiga nanti di apa satu lagi? Di konservasi di Taman Nasional kita. Salah satu proyek yang sedang kita kerjakan di Waikambas dengan Karen Brook, teman Pak Prabowo juga. Sekarang sekitar 100 hektar Taman Nasional kita di Waikambas itu rusak, yang tentu mengganggu tadi habitat gajah maupun rhino, badak, ya. Tapi sekarang dengan insya Allah dengan program ini kita bisa merestorasi ekosistem dengan kemudian para investor ini mendapatkan benefit dari perdagangan karbon. Jadi ekosistemnya membaik, ya. Kemudian hutan kita membaik karena selama ini di Waikambas selalu terjadi pembakaran hutan. Pembakaran yang disengaja agar pohon-pohon terbakar dan kemudian akan ada rumput yang akan tumbuh. Dan disitulah nanti hewan-hewan, ya, satwa datang, kijang, rusa lain sebagainya. Disitulah pemburu liar akan datang. Jadi membakar untuk mengundang satwa-satwa untuk kemudian ditembak dan lain sebagainya. Ini yang akan kita cegah dengan melakukan restorasi ini. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Kembali kepada poin pertama saya tadi, saya sangat terbuka untuk bekerja sama-sama, berkolaborasi. Karena sekali lagi pemerintah, terutama Kementerian Kehutanan memiliki limitasi yang luar biasa. Dan oleh karena itu
kerjasama dengan perguruan tinggi terutama Fakultas Kehutanan UGM yang telah melahirkan rimbawan yang tersebar dari Aceh sampai dengan Papua, ya, yang telah berhasil menjaga hutan kita bahkan Indonesia kita. Kita harapkan kerjasama ini akan berlanjut lebih erat demi hutan yang lestari, masyarakat yang sejahtera. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, turut mengawal proses-proses keilmuan dan juga mendampingi dekan di dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua, memberi peluang kepada publik untuk turut bekerja sama dalam rangka mendukung pengembangan keilmuan di perguruan tinggi. Dua itu esensi dari rapat senat terbuka. Oleh karena itu saya ingin juga mensitir dalam kesempatan ini untuk menyampaikan beberapa hal yang mungkin ini sangat berguna bagi akademisi, juga bagi pemerintah. Kita sering mengenal di dalam sebuah perdebatan diskursus keilmuan, hubungan antara ilmuwan dengan pemerintah. Apa yang kita kenal dengan stick and carrot. Stick itu kita anggap sebagai pemerintah, carrot sebagai kebijakan. Alhamdulillah pada hari ini kita menyaksikan kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia periode 2014-2024 itu telah melahirkan banyak kebijakan, dan kebijakan itu yang pemerintah secara sadar sangat pro pada rakyatnya, terutama di sektor kehutanan. Lalu disambut dengan kebijakan-kebijakan yang juga mendukung itu, yang tadi sudah Pak Menteri katakan berkali-kali. Kegembiraan kita pada hari ini adalah keberlanjutan sistem pemerintahan dan kebijakannya antara pemerintahan sebelumnya dan pemerintahan hari ini berjalan sangat mulus. Beberapa kekurangan tentu ada, dan itu disempurnakan pada pemerintahan kali ini. Alhamdulillah. Dan yang lebih alhamdulillah lagi, saudara sekalian, yang membidani dan yang juga mengawal proses yang saya katakan tadi adalah lahir dari paguyuban dari Padepokan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Terima kasih Bapak Joko Widodo, sudah benar-benar secara ikhlas dan disaksikan para petani tadi, betapa kebijakan Bapak sangat-sangat menguntungkan rakyat. Inilah antitesis yang ingin saya sampaikan, bahwa kebijakan seharusnya dari yang sebelum dan yang kekinian harus berjalan secara baik dan harus soft landing. Tidak perlu ada kekerasan dan tidak perlu ada hal yang mengkhawatirkan. Cuma satu catatan memang, mungkin ini menjadi catatan juga bagi pemerintah yang sekarang, agar petani-petani kecil yang terutama sekarang sedang menghadapi ketidakpastian berkaitan dengan sawit rakyat yang berada di dalam kawasan hutan, mohon Pak Menteri mendapat prioritas. Ini jeritan-jeritan petani yang harus kita sampaikan sebagai akademisi. Mudah-mudahan tadi program-program yang PS tadi itu betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Bapak Ibu sekalian, tidaklah elok kalau suasana di perguruan tinggi tidak sedikit-sedikit ilmiah. Kalau tadi kita sudah dihadirkan beberapa kerjasama, tentu kami universitas sangat berterima kasih kepada para mitra. Yang pertama ingin saya sampaikan, dalam serial Dies Natalis yang ke-42 ini, Dies Natalis yang ke-62 ini, ada beberapa seri webinar yang sudah kita lakukan. Saya ingin meng-highlight saja, karena ini kaitannya dengan reinventing. Reinventing itu, kalau biasanya ilmuwan itu lebih suka menunjuk jarinya ke orang lain. Tapi reinventing itu, ilmuwan itu menunjuk ke dirinya sendiri.
sudah sampai mana mereka menyiapkan segala sesuatunya dalam bentuk keilmuan untuk menatap ke depan dan menjawab secara aksiologis persoalan-persoalan yang ada di negara ini. Karena itu kami ingin menyampaikan beberapa hal yang penting yang bisa jadi masukan untuk memperbaiki tata kelola dan kurikulum di Fakultas Kehutanan wabil khusus. Yang pertama, beberapa catatan. Diperlukan integrasi pengetahuan ilmiah dalam pengetahuan tradisional, co-creation of knowledge, untuk menghasilkan kesetaraan pengetahuan yang mengakui nilai-nilai kearifan lokal. Dan ini sudah di-raise terus oleh Pak Menteri tadi. Prioritas kepentingan pembangunan kehutanan yang berbasis masyarakat, misalnya kehutanan sosial dan hutan adat, dan juga hutan rakyat, yang pada dasarnya memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan secara lebih lanjut menuju bisnis skala kecil untuk meningkatkan perekonomian nasional. Sudah dijawab dengan Pak Menteri dengan clustering system. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi terkini dalam penyelesaian permasalahan kehutanan seperti permasalahan areal bekas tambang, hutan alam sekunder, dan kawasan pesisir, serta memperkuat sinergi antara pendekatan ilmiah dan partisipasi masyarakat dalam penyelesaian masalah-masalah tersebut. Yang keempat, pengaplikasian pendekatan inter dan multidisipliner, mungkin ditambahkan juga dan transdisipliner, dalam menciptakan inovasi-inovasi dalam memajukan sektor kehutanan dan iklim ini perlu ditingkatkan. Ada note di sini, para hadirin sekalian, kita ke depan harus bertekad mempertahankan status hutan alam. Hutan alam jangan lagi ada kerusakan, even itu cuma kecil. Jadi kami mengimbau hutan alam jaga sebaik-baiknya. Dan yang kelima, mengembangkan pengetahuan kehutanan harus didasarkan pada filsafat hidup, melahirkan tujuan hidup, melahirkan tindakan hidup, dan melahirkan sikap hidup rakyat kita secara keseluruhan dan bersama-sama dengan negara. Harus kita mencintai sumber daya hutan sebagai realitas alami. Sikap hidup yang saya katakan tadi harus diadop menjadi nilai utama dalam membangun sikap akademik, ilmuwan kehutanan, dan dikembangkan dalam kurikulum perguruan tinggi kehutanan dengan merujuk pada nilai-nilai Pancasila sebagai acuan norma dan etik. Saya kira itu beberapa catatan yang bisa dikembangkan nanti oleh kawan-kawan di Fakultas Kehutanan dan Perguruan Tinggi Ilmu Kehutanan se-Indonesia. Sampai saatnya kami harus menutup rapat senat terbuka ini dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Rangkaian acara rapat senat terbuka Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dalam rangka memperingati Dies Natalis ke-62 telah kita laksanakan bersama dengan lancar dan khidmat. Akhir kata, dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, rapat senat terbuka Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dalam rangka Dies Natalis ke-62 secara resmi saya nyatakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ibu Bapak Senator dan pengurus Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada menyesuaikan pada barisan kedua setelah tamu undangan. Baik, kepada tim media dan juga tim dokumentasi dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, apakah sudah siap untuk kamera atau videonya? Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Salam Lestari. Selanjutnya salam Universitas Gadjah Mada atau salam UGM.
Oke, 1, 2, 3. Apakah sudah cukup? Baik, terima kasih. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu tamu undangan, para senator dan pengurus Bareng aja dengan Pak Menteri. Bareng. Nanti kontak-kontak. dan pengurus Fakultas Universitas Gadjah Mada. Kami silakan kepada senator, pengurus fakultas, dan tamu undangan VIP berkenan menuju holding untuk istirahat dan makan siang bersama.